Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin bolu jadul teman-teman. Kalian lihat cantik banget kan? Dan ini versi ekonomis. Ini bolunya bolu mini ya teman-teman. Jadi supaya kita lebih gampang jualnya dan harganya terjangkau. Walaupun ekonomis, tapi ini bolunya lembut banget ya teman-teman, dan kita bikinnya gampang banget karena kita pakai metode all in one. Teksturnya halus dan lembut sekali. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama kita perlu 2 telur, kemudian gula pasir, dan juga kita pakai ini saya pakai kopi instan dan Nescafe sedikit ya teman-teman. Kita juga akan pakai terigu protein sedang dan kita pakai susu bubuk serta kita pakai juga susu cair. Kita juga perlu SP, tidak perlu banyak, hanya 1/4 sendok teh saja. Langsung saja kita mixer dengan kecepatan tinggi selama 5 menit. Setelah 5 menit dia akan kental seperti ini ya teman-teman. Kita akan tambahkan mentega cair yang sudah dingin ya. Dan ini saya pakai Anchor Baker Mix. Saya tidak pakai mentega, juga bukan margarin biasa, tapi Anchor Baker Mix. Seperti margarin tapi rasanya lebih enak dan harganya lebih mahal sedikit saja. Walaupun tadi sudah dikasih kopi instan dan Nescafe sedikit, untuk lebih mengeluarkan rasa kita perlu pasta mocha. Di sini sih ada loyang mini ya teman-teman. Nah ini akan kita taruh baking paper saja di bawahnya, tidak perlu diolesi. Dari satu resep ini dia menghasilkan 3 loyang, masing-masing sekitar 100 atau 105 gram. Untuk meratakannya kita cukup geser-geser, goyang-goyang, ketuk-ketuk supaya dia rata dan bubble-nya keluar. Kita akan panggang dengan oven listrik yang sudah dipanaskan, suhu atas 170 derajat, api bawah 150 derajat selama 25 menit. Dan kita panggang menggunakan kipas ya teman-teman. Setelah matang kita langsung keluarin dari loyangnya ini. Aduh maaf. Ini sebaiknya kita pakai sarung tangan aja ya teman-teman angkatnya, karena ini lumayan besar, tidak bisa dijepit. Ini kita dinginin dulu. Kalian lihat hasilnya cantik banget ya, dia halus dan lembut. Dan untuk oven tangkring suhu 150 derajat kita panggang selama 20 menit. Setelah 15 menit kita puter loyangnya ya teman-teman, supaya itu dia matangnya rata. Di sini saya panggang selama 25 menit, hasilnya dia sedikit terlalu well done. Setelah keluar dari oven, jangan lupa kita ketuk-ketuk ya, untuk oven listrik maupun oven tangkring sama kita ketuk dulu supaya tuh dia set cake-nya tidak turun. Ini kalian lihat ya teman-teman, yang sebelah kiri oven listrik, yang sebelah kanan oven tangkring. Dari pengalaman saya setelah beberapa kali saya bikin bolu, baik itu bolu kukus maupun bolu panggang, apapun itu kalau dia overbake maka hasilnya dia akan mengkerut. Seperti ini saya panggang 25 menit dia hasilnya mengkerut. Tetapi kalau yang di oven listrik walaupun dia 25 menit tapi dia matang sempurna. Oven tangkring mungkin dia sedikit lebih panas ya daripada oven listrik, jadi
dia tidak bisa suhunya disamakan dengan oven listrik. Nah kalau yang ini oven tangkring juga, tapi dia adanya di tengah, jadi dia tidak menciut sedikit sekali. Tapi kalau yang ada di ujung-ujung yang kenanya banyak panasnya, maka dia akan lebih mengkerut kalau dia overbake. Karena itu nanti kalian cukup panggangnya 20 menit saja. Sekarang kita akan bikin buttercreamnya, resep simple saja. Ini buttercream saya pakai mentega, saya pakai margarin Anchor Baker Mix. Akan saya mixer selama 10 menit. Setelah 10 menit hasilnya akan seperti ini, dan saya akan tambahkan dengan coklat putih yang sudah saya cairkan. Tapi karena ini coklatnya udah lama ya, sudah mau rusak, jadi dia tidak bisa mencair sempurna. Tapi nggak masalah, tetap bisa kita pakai ya. Jadi ini akan saya mixer lagi selama 10 menit. Setelah saya mixer selama 10 menit, ini saya masukin kulkas dulu selama 20 menit. Setelah saya masukin kulkas selama 20 menit, saya keluarin, saya mixer lagi selama 10 menit. Nah ini adalah hasilnya. Masukin kulkas 20 menit bisa kalian skip ya. Itu cuman keinginan saya aja, karena ini kan kita akan mixer selama 30 menit. Jadi saya takut mixernya panas dan menteganya cair. Jadi saya masukin kulkas dulu. Kita ambil sedikit aja buttercreamnya, lalu kita kasih pasta mocha. Dan ini kita aduk-aduk sampai semuanya rata. Nanti buttercreamnya kalian tidak harus bikin ya, boleh beli, atau kalau kalian mau resep yang lain juga boleh. Nah ini adalah kue-kue yang saya bikin kemarin. Satu resep ini, yang ini adalah resepnya sama tapi metodenya berbeda. Ini yang terigunya saya pisah, jadi saya kocok dulu telurnya, baru saya masukin terigunya. Dia hasilnya sedikit lebih kasar ya, saya tidak suka teksturnya. Nah kalau yang ini teknik 3 in 1 dengan oven listrik. Ini juga teknik 3 in 1 dengan oven listrik. Yang sebelah kanan saya oven dengan suhu api atas bawah sama 150. Akhirnya setelah 1 hari atasnya lebih basah ya. Tapi kalau oven tangkring walaupun sudah 1 hari dia atasnya tidak basah, karena ini kan overbake ya. Nah teman-teman, untuk menghilangkan atasnya kita pakai kertas aja, karena atasnya kita tidak perlu. Untuk kalian yang api atas bawah itu tidak bisa berbeda, mungkin kalian bisa panggang di suhu 160 derajat. Nah untuk packagingnya di sini saya ada tin wall yang pas banget untuk ukuran loyang ini. Ini lucu banget lah teman-teman, menurut saya sih cukup menarik dan harganya cukup murah. Kalau mau pakai toples juga bisa, tapi toples ini lebih cantik, hanya saja dia lebih mahal harganya. Sekarang kita tata ya. Untuk buttercreamnya tidak perlu banyak-banyak teman-teman, cukup di atasnya saja, samping-samping tidak perlu. Untuk bikin kue supaya menjadi mahir memang kita perlu latihan ya teman-teman. Kita harus lebih sering bikin kue dengan trial dan error. Jadi saya tuh dulu jarang banget bikin bolu. Cuman karena ya nggak mungkin juga saya cuman bikin kue kering kan, akhirnya saya bikin bolu. Awalnya saya nggak suka, tapi lama-lama saya jadi suka. Dan dari pengalaman saya yang beberapa kali gagal, beberapa kali sukses, saya jadi makin mengerti bikin bolu ini. Paling penting suhunya harus tepat dan waktu oven harus tepat. Ini kalian lihat teman-teman, bolu sederhana tapi cantik banget, dan ini benar-benar layak jual ya. Harganya juga ekonomis. Nah supaya lebih cantik, atasnya kita taburi lagi dengan coklat supaya tuh dia nggak kelihatan buttercreamnya ya, supaya kelihatan lebih menarik gitu.
Untuk thin wool dan loyangnya nanti saya tulis di box deskripsi. Tapi kalau kalian tidak mau beli loyangnya juga bisa ya teman-teman. Kalian bikin aja beberapa resep di satu loyang yang besar, nanti kalian tinggal potong-potong saja. Sekarang kita hitung harga jual. Di sini dari yang paling mahal itu adalah mesesnya. Di sini saya pakai meses tulip ya teman-teman, dan saya pakainya juga cukup banyak. Nanti kalau kalian mau bikin yang ekonomis, kalian bisa pakai meses kiloan yang biasa yang lebih murah, dan juga nanti menteganya kalian tidak perlu pakai Anchor Baker Mix, tapi kalian bisa pakai margarin yang lebih murah. Untuk packagingnya, thin woolnya ini nanti kalian bisa juga beli yang lebih murah. Di sini yang saya punya satunya itu Rp1.600. Jadi total belanja kita adalah 23.000 sekian. Kita tambahkan 30% untuk biaya air, listrik dan lain-lain. Modal per resep ini 30.000 sekian. Satu resep bisa 3 kue. Jadi satu kue itu modalnya kira-kira 10.000. Jadi harga jualnya berapa dong? Kalau menurut saya 20.000 itu udah murah ya teman-teman. Karena ini rasanya enak banget dan juga ekonomis. Maksudnya gimana ya, 20.000 kan gak mahal. Supaya lebih cantik, nanti kalian bisa bikin stiker merek kalian, ada nomor WA-nya untuk order ya. Nanti ada nama kaliannya juga, maka di hasilnya akan cantik sekali seperti ini. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, di-subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan juga kalau kalian punya TikTok ataupun Instagram, kalian bisa follow account aku ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa DM saya di Instagram. Mudah-mudahan kalau saya baca, pasti saya jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.